Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya a'zamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat sunat tarawih, dan ini merupakan malam terakhir. Jadi sesungguhnya amal itu bagaimana ujungnya? Innamal a'mal bil khawatim. Ya, di ujungnya nih. Endingnya bagaimana ini? Ya. Oleh karena itu, karena ini malam terakhir, ya, tetap nanti lebaran jatuhnya tanggal 1 Syawal. Ya, Pak Haji. Enggak 2 Syawal enggak. Oleh karena itu kita mengucapkan pada Allah ya rasa syukur. Bukan beribu-ribu lagi udah tak terhitung dah. Kita wajib bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melakukan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja dengan apa? Dengan yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema tadi ya yaitu membina pribadi yang takwa. Ya, di sini membina bukan ditambahkan akhirat, kan membinasakan, jangan. Merawat. Ya, jadi kita rawat nih. Jadi Ramadan ini adalah diibaratkan seperti madrasah. Ya, di madrasah setiap akhir ya, itu suka mengadakan evaluasi, itu suka mengadakan PTS ya, atau kalau sekarang asesmen ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak, penguasaan anak. Pun demikian dengan Ramadan, ini adalah bulan pengkaderan, penggeblengan, digembleng kita ya, dikader nih selama 1 bulan. Ya, yang nanti ketika sudah selesai daripada penggemblengan ini, pengkaderan ini, kita nanti akan disematkan, akan diwisuda. Ya, toganya tuh, kemudian dipindahin, ya kan? Nah, itu disematkan. Akan apa? Mendapatkan gelar predikat mutakin. Nah, ketakwaan kita, ya, Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan ujungnya la'allakum tattaqun. Ya, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan kita bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kita berlomba-lomba ya, salat tarawih, ya kan? Banyak. Nanti salat tarawih udah selesai nih. Ya, tanggal 1 Syawal kita udah enggak salat tarawih lagi. Ngapain? Salat sunat tetap. Ya, sholat tarawih udah selesai, goodbye. Ya, tetapi apa? Sholat malam udah selesai belum? Belum. Apa sholat malam? Mau sholat tasbih, mau sholat tahajud, ya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Ya, sekalipun 2 rakaat itu jangan dilupakan. Ya, jangan disepelekan. Karena banyak riset, ya, banyak penelitian terhadap apa? The power of tahajud, kekuatan daripada sholat tahajud, dirasakan aja.
orang yang sering melaksanakan daripada sholat tahajud dengan orang yang tidak pernah melaksanakan tahajud beda. Ya, kita rasakan sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, yang pertama yang dibina itu apa? Yaitu karakter untuk selalu bersedekah. Karakter untuk selalu berinfak dimanapun, kapanpun. Karena di dalam surat Al-Imran ayat 134 sampai 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, mereka yang senantiasa berinfak baik dalam waktu lapang maupun dalam keadaan sempit, baik lagi punya uang ataupun gak punya uang, tetap kebaikan, melakukan kebaikan. Ya apalagi nih di bulan Ramadan ya, bulan yang mana pahalanya itu dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam ya illallahu illa syiyam as-saumu li wa ana ajazibi. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Puasa ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah yang akan membalasnya. Kalaulah tadi kita sholat isya berjamaah, pahalanya 27 derajat. Kalau puasa emang kita tahu? Enggak tahu, enggak dikasih bocoran. Ya enggak dikasih contekan. Ya Masya Allah tuh. Begitu besar pahalanya. Kemudian yang kedua, baik dalam keadaan lapang, kita lagi punya uang, apalagi punya uang, sedekahkan tuh nanti akan mengalir. Kita udah meninggal, pahalanya tetap ngalir. Ya, begitu juga dengan dosa. Kalau kita pernah melakukan atau membangun apa, ya, dan tempat itu digunakan untuk maksiat, terus ngalir maksiatnya, dosanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, selain tadi gemar ya berinfak, jadi itu dibiasakan. Nanti sedekah ya, zakat fitrah berakhir seiring berakhirnya Ramadan, tetapi bersedekah itu tetap ada. Ya, mau punya uang kita bersedekah, enggak punya uang bukan berarti kita enggak bisa melakukan kebaikan. Bisa. Bahkan ngambil paku atau apa yang mencelakakan di tengah jalan, itu pun termasuk sedekah. Ya, paling kecil tabassumuka ila wajhi akhika laka sedekah. Ya, senyumnya kita kepada orang lain, kepada teman kita, sehingga orang yang kita senyum nambah energik, ya, tambah semangat, itu sedekah. Itu paling kecil udah itu. Gratis gak tuh senyum? Gratis. Tapi orang kadang mikir dulu, sama siapa gue senyum? Ya, sama yang udah kenal, kamu yang belum kenal masih curiga. Yang ngitung-ngitung, padahal kita senyum aja. Ya, smile gitu kan. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keduanya adalah di dalam surat tadi Al-Imran tadi, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharri wal kaziminal ghaiz. Yang kita bina di bulan Ramadan adalah tadi agar kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu menahan amarah. Di bulan Ramadan ya kita udah sabar Bang, nggak marah-marah. Padahal pengen marah, ingin meluapkan rasa emosi kita, nggak jadi tuh. Ya, nah udah Lebaran, saling maaf-maafan, musafahah, kita juga harus bisa mengendalikan apa emosi kita. Ini mah wah udah selesai puasa, saatnya untuk balas, saatnya untuk marah-marah. Jangan, ya jangan. Kita kendalikan rasa amarah kita. Ya, kalau marah itu ya memang naluri, nggak bisa dihilangkan. Bisa dihilangin nggak Pak? Nggak bisa. Kita marah sama anak kita, pernah nggak? Sering. Ya, kita pernah marah sama istri kita, pernah. Kita dimarahin juga pernah. Ya itulah siklus kehidupan. Ya, kita lagi di jalan naik mobil, ya atau naik motor, ada. Itulah kehidupan. Kita menjaga emosi kita. Karena laisa syadid bisur'a innama syadid
alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukankah ya orang dikatakan kuat yang selalu memenangi pertandingan. Setiap ada gulat dia menang. Tetapi yang dikatakan menang yang hakiki adalah alladzi yamliku, yaitu yang bisa mengendalikan dirinya, yang bisa mengkontrol atau mengendalikan daripada emosinya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang harus kita bina, ya, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, ya, setelah nanti Ramadan, yaitu adalah wal afina anin nas, berusaha untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita sebagai manusia, ya, tidak bisa kita pungkiri kita punya salah. Kita khilaf. Yang namanya manusia, di samping dia sebagai makhluk individu, dia pun sebagai makhluk sosial. Kita yang memberikan nama kita orang lain, orang tua kita. Nggak mungkin namain saya ya Pak, misalkan Ahmad. Nggak bisa. Bahkan nanti ketika kita sudah ya kaku terbujur, dibungkus dengan kain kapan, siapa coba? Yang mandiin siapa? Mandi sendiri enggak? Ya enggak. Orang lain yang ngegali kuburan kita ke tempat peristirahatan terakhir, siapa? Orang lain. Masya Allah tuh. Jadi kita harus gampang memaafkan orang lain. Allah Maha Pengampun. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Allah ini menerima taubat daripada hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at, dan memaafkan daripada kesalahan. Ada orang yang bersalah dengan kita, kita enggak usah balas dendam, maafkan. Ketika Rasulullah berwasiat kepada Uqbah bin Amir, ya Uqbah, wa'fu amman zalamaka, wahai Uqbah, maafkan orang yang pernah menyakiti kamu. Enggak usah nunggu balas dendam. Wah, pokoknya gue balas dulu dah, baru gue maafin. Enggak. Ya, berat gitu Pak. Berat. Ya, memberikan maaf, ya, itu berat kepada orang yang salah sama kita, kepada orang yang zalim kepada kita, kepada orang yang membuli kita, kepada orang yang memfitnah kita. Ada. Masya Allah. Maafkan orang yang menyakiti kita. Ya, momennya kapan? Ya, enggak harus nunggu Lebaran 1 Syawal tadi. Ya, bahkan ketika hari itu dia bersalah, ya, dia meminta maaf. Ya, kemudian yang ini memaafkan. Masya Allah, ini salah satu daripada akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat diri saya pribadi. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.